Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Julfa Sajidah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Menurut Tom Gorman, dalam filsafat Islam menjelaskan konsep dasar ekonomi adalah masyarakat, membuat pilihan rasional dan menunjukkan preferensi dalam transaksi pasar yang dinyatakan dalam uang. Ilmu ekonomi memiliki dua cabang, yakni makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi berkisaran hal yang besar mencakup studi keseluruhan tentang produksi dan distribusi. Sedangkan mikroekonomi menangani hal-hal yang lebih kecil sifatnya dalam perekonomian. Jadi, sangatlah jelas bahwa ilmu ekonomi dalam perspektif Islam merupakan aktivitas penelaah ilmu ekonomi dikaji dari sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, sehingga memunculkan ilmu ekonomi yang mengusung nilai-nilai keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab yang selama ini belum muncul dalam ilmu ekonomi konvensional. Masyarakat modern memiliki sistem atau aturan untuk memenuhi kebutuhannya. Siapa yang memperoleh, siapa yang memproduksi, dan untuk apa barang tersebut diproduksi. Sistem inilah yang disebut ilmu ekonomi. Artinya, karena penting memahami sistem atau aturan tentang memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga tidak terjadi perbuatan dan kegiatan yang merugikan masyarakat, pengguna ataupun produksi, maka dibutuhkannya ilmu. Membicarakan teori ekonomi tidak lepas dari filsafat Islam yang merupakan jembatan emas bagi perkembangan kajian filsafat di Eropa. Begitu pula perkembangan teori ekonomi yang telah ditemukan oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Kemudian, karya mereka berkembang sebagai rujukan kedua setelah filsuf Yunani dalam perkembangan keilmuan ekonomi di Eropa. Adapun secara rinci, penulisan menggambarkan teori ekonomi secara sederhana antara lain: yang pertama, kepemilikan. Milik berasal dari bahasa Arab, yakni al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Secara istilah adalah penghususan seseorang terhadap pemilik suatu benda untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang. 2. Produksi. Mengolah hasil bumi untuk keperluan kehidupan inilah disebut produksi. Melakukan kegiatan produksi bernilai ibadah. 3. Konsumsi. Mengarah pada pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi manusia harus disesuaikan dengan pemasukan manusia tersebut. 4. Transaksi. Dalam Islam tidak semua transaksi diperbolehkan dan ada juga yang diharamkan. Contoh, barang yang dijadikan objek transaksi bukanlah dinilai dari barang haram atau barang halalnya, tapi dilihat dari cara perolehannya yang haram seperti korupsi, mencuri, dan menipu. 5. Distribusi, dan yang terakhir pasar dan harga. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, aktivitas ekonomi merupakan sebagian dari ibadah, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kedua, hak memiliki harta dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 3. Landasan akuntansi yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. 4. Landasan manajemen yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. 5. Landasan dasar bank syariah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. 6. Utang piutang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Hadis-hadis yang menjelaskan bidang ekonomi. Yang pertama, jual beli. Dijelaskan dalam hadis Daud dan Tirmizi bersabda, janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhoi. 2. Riba. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, maka dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dengan 60 kali zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Julpa Sajidah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi 3. Pinjaman. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang. 4. Gadai. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.